hai kawan-kawan. Pernah nggak sih kalian dengar pepatah kalau musuh bebuyutan itu bisa jadi sahabat sejati? Kalau belum, sini deh. Aku mau cerita satu kisah nyata yang bakal bikin hati kalian meleleh. Ini adalah kisah tentang Piken, seekor bebek yang super ramah, dan Max, seekor anjing golden retriever yang, ya, awalnya nggak seramah itu. Mereka tinggal di satu halaman yang sama. Tapi dunia mereka benar-benar berbeda. Max, dengan segala ke-golden retriever-annya, selalu merasa dialah raja di halaman itu. Setiap kali Piken si bebek mencoba mendekat, waro-waro dengan gaya lucunya, Max langsung pasang kuda-kuda. Gerah, guk, guk, seolah-olah bilang, ini areaku, jangan dekat-dekat. Piken, yang mungkin hatinya selembut bulunya, cuma bisa mundur pelan-pelan, mungkin sambil sedikit kecewa. Hari demi hari, pemandangan ini terus berulang. Max mengejar, Piken menghindar. Mereka seperti Tom and Jerry versi halaman belakang rumah. Lucu sih kalau dilihat dari jauh. Tapi sebenarnya ada tembok besar tak terlihat di antara mereka. Sampai suatu hari, sebuah tragedi kecil terjadi. Entah bagaimana, Max hilang. Pemiliknya panik, mencari ke seluruh penjuru, memanggil-manggil namanya. Tapi, enggak ada sahutan. Max lenyap. Nah, disinilah keajaiban dimulai. Siapa sangka, yang paling panik dan sedih atas hilangnya Max bukanlah manusia saja. Piken, si bebek yang selalu diusir itu, terlihat gelisah luar biasa. Dia berjalan mondar-mandir di halaman, suaranya yang biasanya kuek-kuek ceria, sekarang terdengar seperti panggilan yang penuh kekhawatiran. Seolah-olah dia bertanya, mana pengganggu besarku? Kenapa halaman ini jadi sepi? Ternyata, selama ini, di balik semua gonggongan dan kejar-kejaran itu, Piken tidak pernah melihat Max sebagai musuh. Baginya, Max adalah bagian dari harinya, bagian dari rutinitasnya. Kehadiran Max, meskipun menyebalkan, memberikan warna dalam hidupnya. Dan sekarang, warna itu hilang. Pemilik mereka, melihat kegelisahan Piken yang tidak biasa, akhirnya memutuskan untuk mengikuti kemana Piken pergi. Dan benar saja, Piken, dengan instingnya yang luar biasa, menuntun mereka ke sebuah selokan yang agak jauh dari rumah. Dan di sanalah Max berada, terjebak, tidak bisa bergerak, basah, dan ketakutan. Tanpa Piken, mungkin tidak ada yang akan menemukannya di sana. Momen penyelamatan itu mengubah segalanya. Setelah Max berhasil diangkat dan dibawa pulang, ada sesuatu yang berbeda di matanya saat dia melihat Piken. Tidak ada lagi geraman, tidak ada lagi gonggongan permusuhan. Yang ada hanyalah tatapan lembut, seolah-olah dia baru sadar bahwa makhluk berbulu putih yang selama ini ia usir adalah pahlawannya. Sejak hari itu, pemandangan di halaman belakang rumah berubah total. Max tidak lagi mengejar Piken. Sebaliknya, mereka jadi tidak terpisahkan. Kalian bisa lihat mereka tidur siang berdampingan di bawah pohon, dengan kepala Max yang besar bersandar lembut di dekat tubuh Piken. Mereka berjalan-jalan keliling halaman bersama. Max berjalan pelan-pelan, menyesuaikan langkahnya dengan langkah kecil Piken. Piken menemukan pelindung, dan Max menemukan sahabat terbaiknya pada sosok yang paling tidak ia duga. Kisah Max dan Piken ini jadi pengingat buat kita semua. Kadang, orang yang kita anggap berbeda atau bahkan mengganggu, bisa jadi adalah orang yang paling peduli pada kita saat kita jatuh. Persahabatan sejati itu nggak kenal bentuk, nggak kenal spesies, dan seringkali, ia tumbuh di tempat yang paling tidak kita duga. Jadi, coba deh lihat sekelilingmu. Mungkin musuh bebuyutanmu sebenarnya adalah calon sahabat terbaikmu yang sedang menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan hatinya.